Sudah siap? Ayo, dibikin berlagu. Bersiap, berani mulai. Memberi salam. Sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Tapi saya lihat yang gak masuknya saja, karena kelasnya hampir full, hanya ada 1, 2 yang gak masuk, 3. Pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang editorial. Editorial itu apa sih? Tan, editorial itu apa ya, Tan? Tulisan opini yang ditulis oleh penulis media terhadap suatu isu atau peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Oke. Intinya di dalam editorial itu ada isu yang dibicarakan, dan isu yang dibicarakannya adalah hangat. Kemudian dibuat oleh redaktur atau redaksinya, bukan sembarang penulis di dalam surat kabar atau percetakannya. Nah, kemudian kemarin itu kan kalian sudah mempelajari tentang struktur editorial. Kemudian yang kedua adalah ciri kebahasaannya. Benar kan? Ya, benar. Oke. Struktur dan ciri kebahasaannya. Struktur editorial itu kan ada 3. Apa saja, Pengalaman itu, alat argumentasi, dan tesis. Oke. Penegasan. Oke, penegasan ulang. Jadi ada pendahuluan atau tesis, yang kedua argumentasi, yang terakhir ada penegasan ulang atau reiteration. Nah, sekarang yang akan kita pelajari itu apa sih? Yang akan kalian pelajari adalah ini. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kalian pelajari, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Ini adalah indikatornya atau apa yang akan kalian pelajari di sini. Yang pertama adalah tadi strukturnya. Strukturnya ada 3. Di sini pembuka. Kenapa saya mengatakan pembuka atau menuliskan pembuka? Karena ada yang mengatakan pembuka, ada yang mengatakan pendahuluan, ada yang mengatakan tesis. Yang ketiga isinya adalah bagian penutup, kesimpulan, ataupun reiteration, ataupun kalian bisa mengatakan penegasan ulang. Nah, kemudian yang dari nomor 4 sampai dengan nomor 6 ini adalah ciri kebahasaan yang kemarin kalian pelajari, dan ini adalah tujuannya kalian bisa menjelaskan, karena tadi kan kompetensi dasarnya adalah kalian menganalisis. Yang namanya menganalisis berarti kalian harus bisa menjelaskan, bukan hanya mengatakan kalau oh iya ini adalah bagian pendahuluan atau ini bagian tesis, ini bagian argumen, ini bagian terakhir reiteration. Kemudian ini adalah konjungsi, ini adalah kata populer, ini adalah retorik, kalimat retorik. Bukan seperti itu, tapi kalian harus bisa menjelaskan apa yang kalian dapatkan ketika kalian membaca. Yang akan kita lakukan hari ini, yang pertama adalah nanti kalian akan saya bagikan RKPD-nya, kemudian nanti kalian akan mengamati atau memirsa editorial yang nanti saya buat, yang saya sampaikan atau yang saya tayangkan ke depan kalian. Kemudian nanti kalian pun akan berkelompok
kemudian kalian akan melakukan investigasi ceritanya. Jadi kalian nanti akan mengumpulkan data dari apa yang kalian dari apa yang kalian cari dari editorial yang nanti saya kasih ke kalian, dan kalian cari juga. Kemudian kalian akan berdiskusi, kemudian nanti kalian akan mempresentasikan, dan di akhir kita akan membuat rangkuman dari apa yang kalian lakukan. Kemudian ini adalah penilaian yang akan kalian dapatkan. Jadi ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap kalian. Sikap berarti mulai dari pertama ketika kalian tadi saya masuk kelas, kalian membaca doa, kemudian ketika kalian berdiskusi, kemudian individu, tugas individunya atau nilai individunya nanti kalian akan dapatkan juga. Nah, sekarang saya akan bagikan LKPD ke kalian. Silahkan kalian cermati dulu LKPD-nya. Nanti sambil kalian mencermati LKPD, saya akan tayangkan atau saya akan sampaikan ke kalian. Silahkan kalian pirsa editorialnya. Saya bagikan dulu LKPD-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagikan pintar. Sekarang saya putarkan untuk yang bentuk videonya. Coba. Lorong gelap sang guru. Semua orang mungkin mengerti dan sepakat dengan beberapa baris ungkapan yang menggambarkan mulianya sosok dan profesi guru yang terdapat dalam bait lagu himne guru ciptaan Sartono ini. Engkau bagai pelita dalam kegelapan, engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Ini adalah editorial yang akan kalian analisis. Silahkan kalian berkelompok, kemudian kalian diskusikan apa yang harus kalian kerjakan di LKPD. Bagi-bagi biar cepat pekerjaannya. Oke, silahkan. Silahkan diisi LKPD-nya. Kalau enggak biarkan mereka mengenalkan sendiri aja. Nanti saya akan menjelaskan apa. Kayak kemarin kan? Kayak gitu kan kemarin? Iya, oke langsung. Gitu aja. Atau mau kamu kenalkan juga nggak apa-apa. Kelompoknya Syifa, silakan. Di depan, monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas 12 IPA 2. Oke, jadi saat ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami pada struktur dan ciri kebahasaan teks editorial yang berjudul Lorong Gelap Sang Guru. Silakan mulai. Yang pertama, strukturnya ada tesis, yaitu terdapat di paragraf 1. Penjelasannya karena berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Struktur yang kedua ada argumen. Struktur argumen terdapat pada paragraf kedua. Penjelasannya karena berisi pendapat dari penulis yang digunakan untuk memperkuat yang disampaikan di tesis. Lalu selanjutnya ada penegasan ulang atau reiteration. Ini ada di paragraf 10 dan 11. Alasannya
karena berisi penguatan kembali dari tesis dan argumen yang telah disampaikan, serta pendapat penulis yang telah disampaikan di argumentasi. Dan ciri kebahasan yang pertama ada penggunaan kata retoris. Kalimatnya lalu bagaimana mungkin kita bisa berharap? Karena kalimat tersebut merupakan pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Untuk ciri kebahasan yang kedua itu ada penggunaan kata populer. Penggunaan kata populer itu ada kata pelita, penyejuk, pahlawan bangsa, dan kesejahteraan. Disebut kata populer karena kata-kata yang digunakan dalam bidang pendidikan. Yang ketiga itu ada kata ganti petunjuk. Ada ini, itu, dan tersebut. Disebut kata ganti petunjuk karena merupakan kata untuk menunjuk sesuatu. Baik, kita telah selesai presentasi nih. Kira-kira ada yang ditanyakan atau yang disalah tidak dari teman-teman? Ada. Yang bagian konjungsi. Konjungsi, silakan konjungsi. Yang selanjutnya ada ciri kebahasan konjungsi. Contoh kalimatnya ada dan, bahkan, bahwa, namun, dengan, dan jika. Penjelasannya karena merupakan konjungsi antar kalimat. Di kalimat ke-11 ada karena. Karena itu termasuk konjungsi. Iya. Kalau termasuk konjungsi pada siapa? Kata karena masuk ke dalam konjungsi, ya kan? Nah, konjungsinya konjungsi apa? Konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas intan. Bagaimana, Tan? Oke. Terima kasih untuk presentasinya, untuk presentasinya. Nah, sekarang kita simpulkan nih apa yang kalian presentasikan tadi, atau apa yang kalian diskusikan tadi dengan kelompoknya masing-masing. Jadi dari yang kalian presentasikan atau yang diskusikan oleh kalian bisa mengetahui konjungsi apa saja yang biasanya ada di dalam teks editorial, kebahasannya seperti apa saja, strukturnya seperti apa. Sekarang, ketika kalian mempelajari editorial, apa sih yang kalian dapatkan? Tadi yang kalian baca adalah lorong gelap sang guru. Pengertian dari editorial itu tadi dikatakan kalau kalian mengetahui sudut pandang dari penulis tentang masalah yang hangat dibicarakan. Berarti ketika kalian membuat atau ketika kalian menganalisis atau mempelajari editorial, yang kalian dapatkan, kalian bisa mengetahui apa? Oke, isu terbaru, benar yang dikatakan Siva. Jadi kalian bisa mengetahui isu terbaru dari yang dibahas atau dari yang berkembang di masyarakat itu apa saja. Nah, sekarang saya kasih waktu 5 menit untuk kalian silakan mengerjakan evaluasi. Ada 11 nomor. Silakan kalian isi. Saya kasih waktu 5 menit. Setelah 5 menit selesai, kumpulkan. Silakan. Nah, sebelum kita tutup, kalian sudah mengerjakan evaluasi. Pertemuan berikutnya, kalian masih tetap akan mempelajari tentang editorial, tapi di sini kalian akan merumuskan atau akan mulai untuk membuat teks editorial. Oke kan? Ayo kita tutup dulu pembelajaran kita kali ini. Ayo coba dipimpin pertemuan dulu. Oke teman-teman, untuk menutup pembelajaran hari ini, semoga apa yang kita pelajari mendapatkan berkah, berguna untuk kita, dan semoga kita selamat untuk pulang ke rumah masing-masing. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.